Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, teman-teman dan kawan-kawan Mu'alaf Center Yogyakarta, ya, kita sangat bersyukur pada Allah pada sore hari ini kita berjumpa kembali, bertatap muka kembali untuk hadir dalam majelis dzikir, ya, majelis ilmu di Jumat sore. Alhamdulillah ini termasuk waktu yang mustajab, ya, Jumat sore ba'da asar, ya, termasuk waktu yang mustajab untuk kita semua berdoa di majelis zikir, majelis ilmu. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini terhisab di sisi Allah sebagai amal soleh kita semua. Kita lanjutkan pembahasan tentang panduan praktis hijrah, ya, yang kita nukil secara sistematis, secara urutan pembahasannya dari buku ini, ya. Dua pekan yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana tujuan hidup kita, ya, sebagai manusia, lalu bagaimana jalan mencari kebahagiaan yang benar, kemudian siapa orang-orang yang tersalah di dalam menjalani kehidupan ini, ya, dan tujuan hidup kita sesuai yang telah saya sampaikan 2 pekan yang lalu adalah bahwa kita hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Apapun bentuknya kegiatan itu, apapun bentuknya suatu amalan dan kesibukan kita, maka tidak boleh lepas dari yang namanya tujuan ibadah. Ya, di dalam buku ini ada suatu himbauan yang cukup menarik, ya, di dalam halaman 24, bahwasanya seseorang yang mencari kebahagiaan hendaknya menempuh Islam dengan jalan yang benar. Ya, jangan sekedar Islam-islaman, Islam abangan atau Islam KTP, yaitu Islam status saja. Tetapi Islam yang sesuai hakikatnya, ya, sesuai dengan amalan kita sehari-hari yang benar bagaimana. Jangan kemudian punya status muslim, kemudian berhenti saja, tidak melakukan apa-apa, ya. Dan menempuh jalan hijrah itu harus totalitas atau kafah. Jangan setengah-setengah. Wah, ada kucing ikut ngaji, Masya Allah. Ikut berzikir. Sebagaimana ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Ini ayat ada perintah 2 sisi, ya, perintah 2 sisi. Sisi yang pertama adalah kita diperintahkan untuk menjadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa. Ingat, surga itu tidak bisa dibeli dengan harta. Orang miskin bisa masuk surga. Betul apa tidak? Betul. Bahkan kalau antum baca hadis-hadis Sahih Bukhari itu, justru di surga kebanyakan yang masuk dahulu itu orang-orang miskin. Orang-orang kaya nanti belakangan.
Kenapa demikian? Karena ada hisab masalah harta. Orang miskin 500 tahun terlebih dahulu di depan daripada orang-orang kaya. Surga itu tidak bisa dibeli dengan harta, tapi hanya bisa dibeli dengan takwa. Ya, dengan takwa. Jangan bangga menjadi orang terkaya di dunia, tetapi bukan dari kalangan takwa. Nah. Ojeknya nggak dengar, dimasukkan sini aja mas. Iya. Iya. Jadi kalau ingin masuk surga nggak harus jadi orang kaya, yang penting jadi orang bertakwa. Kalau jadi orang kaya bersyukur, jadi orang miskin bersabar. Kalau jadi orang miskin bersyukur luar biasa, luar biasa. Itu tingkatnya udah wali itu. Miskin bersyukur, bisa nggak Mas Naryo? Insya Allah. Kalau saya belum bisa. Kalau bisa cukup sajalah gitu. Cukup bisa masuk surga, Masya Allah. Kalau tidak bisa jadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa, ya minimal jangan sampai menghadap kepada Allah ternyata bukan sebagai seorang muslim. Itu udah minimal itu. Menghadap kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian semua mati melainkan dalam keadaan menjadi orang muslim. Karena ada satu anugerah terbesar apabila seseorang itu meninggal dunia sebagai muslim. Anugerah terbesarnya apa? Pasti dia tidak akan kekal di nerakanya Allah. Ya, pasti tidak akan kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nasib orang muslim itu di akhirat tuh ada 3 ya. Saya tulis ya, ini kajiannya hijrah. Ya, hijrah yang ikhlas, artinya betul mencari akhirat. Nah, hijrah yang paling mendasar itu adalah kita menjadi orang Islam. Menjadi orang Islam hidup sampai meninggal dunia. Itu minimal. Kalau sudah meninggal dunia tidak Islam, udah wassalam itu. Kekal di neraka itu. Tidak mungkin dapat tiket surga. Jadi kalau ingin ngapling surga, jadi orang Islam. Memang surga tek mutok, iya. Teknya orang Islam gitu. Jangan ragu-ragu. Kejam dong Tuhan. Kalau surga hanya diisi orang Islam. Gimana jawabnya, Mas Naryo? Mas Sugeng. Kan menurutmu kejam. Islam sudah jelaskan ya. Nasib orang Islam di akhirat ada 3 ya. Ada 3 ini. Islam artinya hidup dan mati di atas Islam. Yang pertama, yudkhilu al-jannata bi ghairi hisabin wa adzabin, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, masuk surga
tanpa hisab. Dan azab ini mau nggak seperti ini? Insya Allah mumpung Jumat sore kita berdoa, semoga Allah masukkan kita semua ke golongan yang pertama ini, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung, Masya Allah. Dan di dalam hadis Muslim yang cukup panjang ya, ada 70.000. Berapa? 70.000. Dan setiap 1.000 membawa, setiap satu orang membawa 1.000. Setiap satu orang ini membawa 1.000. Berarti 70.000 kali 1.000 berapa itu? 70 juta. Ini hadisnya panjang, perlu pembahasan tersendiri. Dan sahabat Nabi itu menurut penjelasan para ulama jumlahnya sekitar 15.000. Jadi sisa berapa? Masih banyak sekali umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ciri-cirinya ada sendiri, perlu pembahasan khusus. Ya, ada 70 juta, iya Mas Lim. Itu. Jadi kita harus optimis menjadi umat yang terbaik. Kemudian yang kedua, ini nasib yang pertama. Nasib yang kedua itu orang Islam yang masuk surga dengan hisab yang ringan. Hisaban yasira. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya. Orang yang dihisab dengan hisab yang ringan. Hisab yang ringan. Hisaban yasira. Yasira. Ringan hisabnya. Yang ketiga, hisaban syadida. Hisab yang sulit. Akhirnya kenapa? Transit di neraka ini. Tulisannya, oh ya tulisan dokter. Ini saya tulis biar ingat. Kalau cuma dengerin nggak ingat. Ini dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia mendapatkan hisab yang ringan. Akhirnya tidak mendapatkan azab, langsung masuk surga. Adapun yang ketiga ini, dia mendapatkan hisab yang keras. Dan perbuatan kezalimannya, dosanya besar, akhirnya dia transit di neraka. Transit di mana? Di neraka. Berapa tahun? Wallahu a'lam bishawab, sesuai dengan kadar dosa dan kezaliman yang dia bawa di akhirat nanti. Tetapi seandainya dia tetap statusnya adalah Islam, ya, hidup di atas Islam dan mati di atas Islam, maka dia nasibnya tidak mungkin kekal di nerakanya Allah Ta'ala. Ya. Sak gendo-gendone wong, kalau mati masih Islam, pasti masuk surga. Tapi kalau orang cendekia, orang profesor, pinter misalkan sekolahnya, tapi dia ragu terhadap Islam, ya, dia meyakini misalkan semua agama baik, semua agama benar misalkan. Ada nggak yang ngomong seperti itu? Ada kan? Entah dengan keyakinan ataukah hanya sekedar cari jabatan, wallahu a'lam. Tapi itu kalimat kufur yang seperti itu. Maka itu jelas tidak yakin dengan Islam. Ini 3 nasib orang Islam di akhirat nanti. Nah, jenengan nanti milih yang mana? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Gak apa-apa Pak Ustadz, nomor 3, yang penting akhirnya masuk surga. Mau dolan dulu ke neraka.
Na'udzubillah, namanya neraka terminal. Ya, pernah ada tulisan itu kan, daripada masuk surga hanya dengan dirimu, lebih baik masuk neraka tapi ketemu dengan orang banyak katanya. Kebinekaan di neraka itu, daripada di surga cuma dengan orang Islam, lebih baik bersama-sama ketemu di neraka. Neraka itu kayak apa ya? Kan kemarin di grup pernah saya share itu, ada perkataan kufur dari seseorang ya, katanya surga dan neraka hanya imajinasi, cerita mitos. Itu dulu orang ngaji juga, tapi futur kemudian tidak ngaji lama, akhirnya bergaul dengan orang-orang liberal, kemudian bergaul dengan mereka, debat, diskusi, akhirnya malah bukan hanya liberal tapi ateis. Yang sudah dibaca ya di grup itu juga ngelus dodo saya itu, Masya Allah. Jadi hijrah itu yang perlu diperhatikan adalah bukan konsumsi orang yang baru masuk Islam, bukan konsumsi orang yang baru keluar dari kegelapan, maksiat, bukan. Tetapi hijrah itu adalah sesuatu yang selalu kita butuhkan oleh siapa saja di antara kita. Kenapa, ikhwan sekalian wal akhwat? Karena hati kita setiap hari berubah dan kita butuh nutrisi, ya. Kalau kita tidak gabung dengan teman-teman yang baik, pasti kita itu akan terpengaruh dengan keburukan, akan terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Oleh karena itu, jangan merasa pede kemudian, wah saya ini kan sudah senior, sudah pengurus, sudah lama ngaji gitu. Akhirnya tidak membutuhkan nutrisi hijriah, nutrisi hijrah, kajian-kajian, berkumpul dengan ikhwan-ikhwan, ngajinya diulang-ulang, udah pernah ya gitu. Jangan. Kita semua setiap hari butuh hijrah. Sama, saya sendiri juga, amalan kadang naik, kadang turun ya gitu. Bergaul dengan orang yang buruk, kita pun terpengaruh keburukan. Bergaul dengan orang baik, kita pun terpengaruh dengan kebaikan yang ada. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan, bukan buruknya masa lalu yang harus dilihat, tapi bagaimana berakhirnya kehidupan seseorang. Ya, kita punya tato, ya, itu masa lalu, ya. Kita pernah gelap, itu masa lalu. Yang penting bukan masa lalu, bagaimana kita mengakhiri hidup. Nasib kita nanti saat menghadap kepada Allah seperti apa? Kenapa? Karena innamal a'malu bil khawatim. Karena sesungguhnya amal itu tergantung dari akhirnya, ya, tergantung dari akhirnya. Kenal Khalid bin Walid ya, Mas Naryo kenal ya Khalid bin Walid, ya, sahabat Nabi, termasuk min ahlil jannah. Umar bin Khattab aja lah, masa lalunya kan musuh Islam itu, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid. Tetapi kemudian dia masuk Islam dan menjadi pembela Islam, bahkan menjadi sahabat Nabi yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hijrah itu kajian harus rutin, ya, meluangkan waktu. Dalam buku ini juga beliau, pengarang buku ini, beliau mengatakan bersihkan diri, ya, jernihkan pikiran, nah hentikan rokok, ya, rokok ini rokok membunuhmu. Ya dulu ngerokoknya sepes, ya sekarang dikurangi 1 lenjer lah, seminggu sekali, syukur-syukur bisa berhenti. Pelan-pelan, yang penting ada usaha. Hapus tato, yaitu kalau mampu, kalau nggak mampu ya nggak usah. Karena ada fatwa kalau tato dihapus seluruhnya bisa madorot buat badannya. Nggak apa-apa, itu tetap sah sholatnya.
Saya katakan teman-teman yang bertato nggak usah dihapus kalau merusak tubuh, merusak kulit ya. Kemarin ada teman yang ingin dihapus semua seluruh tubuhnya, seluruhnya ada tatonya mas. Terus datang, gimana Ustadz ini saya nangis terus kalau lihat kayak gini. Nggak usah, nggak apa-apa, itu masa lalu itu. Masa lalu, kalau dihapus rusak sakit malah. Ini ada fatwanya dari Syekh bin Baz nih. Nggak apa-apa, nggak dihapus daripada madorot itu. Udah sah sholatnya insya Allah, nggak apa-apa. Lebih baik tauhidnya dikencengi, ngaji terus, mati dalam keadaan Islam. Ini tiketnya seperti ini ya. Masa lalu tidak masalah. Tutup auratnya, terutama akhwat ini. Kalau sudah hijrah, jangan tetap, penampilannya juga harus berubah. Menutup aurat ya minimal yang standar lah, tidak harus sempurna, yang standar. Seluruh tubuhnya ditutup kecuali muka dan telapak tangan, itu memang ada pembicaraan khusus ya. Standar auratnya, jilbabnya yang besar, nggak harus hitam ya. Yang penting tebal, tidak membentuk lekuk tubuh, tidak nerawang dan sebagainya ya. Pembahasannya khusus ini. Meluangkan waktu untuk kajian. Ini teman-teman harus semangat ya. Orang hijrah itu kalau tidak ngaji nonsen. Bagaimana mau berubah? Sementara ilmu tidak dituntut ya. Kita tidak tambah berkualitas tanpa dengan mengaji. Dengan mengaji itulah sebab datangnya hidayah ilmu dan hidayah taufik dari Allah, dan kemudian punya bekal untuk kita menyampaikan kepada orang lain ya. Jauh-jauh dari luar kota datang kemana kita untuk menyampaikan. Menyampaikan ya harus kita isi dulu diri kita. Kalau kita mau menyampaikan bagaimana? Kita nggak punya ilmu misalkan. Jangan malas untuk mengaji. Berapapun yang kita dapat sampaikan kepada keluarga, kepada teman, ya, untuk kita berperan sebagai dai ilallah. Kita semuanya dai ilallah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing ya. Jadi dakwah itu bukan hanya tugasnya ustadz, tugasnya ulama, tapi panjenengan semua ini juga dai ilallah sesuai dengan kapasitas keilmuan masing-masing ya. Ya. Dihapus Mas Wayan. Mas Wayan dihapus. Ini ada. Ada. Sudah dicatat ya. Kemudian hijrah itu harus ikhlas. Ini perkara yang sangat penting sekali. Kenapa penting? Karena kalau seseorang hijrahnya tidak ikhlas, maka dia tidak akan dihitung sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu penulis di sini menyampaikan hadis dari Umar Ibnul Khattab tentang masalah niat ya, tentang masalah niat. Jadi nanti kita singgung masalah niat yang lurus di dalam berhijrah ya. Kita tulis di situ dulu makna hijrah ya. Sudah ya. Itu nggak bisa dipakai. Apa penghapusnya ini? Oh iya. Oh, sudah cukup ya. Hijrah secara bahasa ya, lughatan. Secara bahasa ini artinya dari hajara yuhajiru hijratan, hajara yuhajiru hijratan. Artinya ini berpindah secara bahasa atau berubah
Hajaro yuhajiru hijrotan. Kalau orang yang hijrah itu muhajir. Kalau orang hijrah banyak muhajirin. Muhajirin, antum semua muhajirin ilallah insyaallah. Muhajirin wal ansor. Nah, secara bahasa artinya berpindah atau berubah. Intiqal atau taghayyar. Tanpa berpindah, tanpa berubah bukan hijrah. Secara bahasa. Ya. Kemudian secara istilahan, secara istilah yaitu orang yang berubah atau berpindah, migrasi ya, berpindah dari sesuatu yang buruk kepada yang lebih baik karena Allah Ta'ala. Hijrah secara istilahan adalah orang yang berubah atau berpindah dari sesuatu yang buruk menjadi lebih baik karena Allah Ta'ala. Harus ikhlas karena Allah, bukan karena yang lainnya. Yang buruk apa aja? Ya contohnya dari kufur pindah ke iman, ke Islam. Ini paling mendasar. Siapa yang dulu mantan non-muslim? Tunjuk jari di sini. Mas Lim, Mas Naryo. Siapa lagi? Ini berarti antum sudah hijrah dari kekufuran kepada Islam atau iman. Ini hijrah yang paling mendasar. Luar biasa, mendapat nikmat yang sangat besar. Ini Umar bin Khattab juga sama kayak jenengan. Khalid bin Walid juga sama. Dan dia menjadi orang yang ahlul jannah dengan hijrahnya ini. Dari syirik ke tauhid, ya, dari bid'ah, amalan-amalan yang tidak jelas, tidak ada dalilnya, tradisi-tradisi yang tidak ada dasarnya, kepada sunnah, amalan-amalan yang diperintahkan. Dari maksiat ke taat, ya. Bid'ah. Kemarin saya baca media itu ada tradisi Rebu Wekasan. Tahu Rebu Wekasan? Kalau orang Jawa itu Jogja, Jawa Tengah ada tradisi Rebu Wekasan. Hari Rabu terakhir di bulan Safar. Sekarang kan tanggal 1 Rabiul Awal, berarti Rabu yang kemarin itu. Rebu Wekasan. Nah, setiap Rebu Wekasan ada tradisi sholat tolak bala, ada tradisi sedekahan, ada tradisi mandi air jimat, ya, diantaranya mandi air jimat. Kemudian ada tradisi kumpul-kumpul, kemudian masak-masak, kemudian disedekahkan kepada yang dianggap bau reksa di suatu tempat. Nah, ini amalan kira-kira dalam Al-Quran ada dalilnya enggak? Perintahnya enggak seperti itu? Sholat tolak bala. Ada enggak Mas Wayan? Enggak ada. Dalam hadis juga enggak ada. Ini termasuk bid'ah mungkarot yang seperti itu. Makanya kita dalam beribadah harus tahu perintahnya, tahu landasannya, supaya tidak terjerumus pada amalan-amalan
yang seperti itu. Ya, hijrah secara bahasa adalah berpindah atau berubah. Kemudian secara istilah ya berubah, berpindah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya dahulu berhijrah dari Mekah ke Madinah dalam rangka untuk mencari lingkungan yang lebih kondusif untuk membangun Islam, ya, bersama para sahabat-sahabat muhajirin. Kemudian hijrah itu, ya, para ikhwan sekalian, ada 3 hal, ada 3 macam, ya, menurut penjelasan para ulama. Yang pertama hijratul amal. Hijratul amal artinya seseorang amalannya itu berubah.